Oke, selamat siang Pak Adi. Oke, selamat siang Bu Desi. Gimana kabarnya Pak Adi? Oke, kabar saya hari ini baik Bu Desi ya Sungkaro ya selalu dalam kondisi baik. Oke. Ya, gimana ngajarnya tadi Pak Adi? Tadi pagi di apa namanya di sekolah itu ngajarnya gimana Pak? Oke, ya untuk tadi sih lumayan jalan lancar Ibu ya. Tapi ya memang ada beberapa sedikit ini kendala terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ini seperti itu. Ada kendala napi nih Kak Pak Adi? Kalau boleh saya tahu. Ya, nah ini dah Bu. Jadi saya ingin bertemu dengan Ibu Desi. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan ya kendala atau beberapa permasalahan yang saya alami dalam proses pembelajaran, Bu. Di sini ini terkait dengan uh, penerapan karakter atau kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran PJOK, Ibu. Di mana itu anak-anak di kelas pada saat proses pembelajaran itu selesai mereka melaksanakan pembelajaran, mereka meninggalkan botol minumnya atau terutama botol plastik ini di lapangan atau di aula pada saat mengikuti pembelajaran PJOK. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi saat pelajaran PJOK anak-anak biasa bawa air Pak ya. Iya, Ibu. Jadi anak-anak karena cuacanya di Sanur ini di sekolah ini dekat pantai itu ya cuacanya panas. Ya, jadi dan juga pembelajaran olahraga supaya anak-anak tidak dehidrasi, saya sarankan memang untuk anak-anak membawa botol minum. Nah, setelah Bapak lihat ternyata banyak yang buang sampah sembarangan gitu ya habis minum gitu. Iya, Eh, Ibu. ya menurut Bapak itu bagaimana itu apa kesulitan yang Bapak rasakan itu dalam apa namanya kejadian tadi pagi itu, Pak? Ya, jadi terkait dengan anak-anak tadi pembelajaran tadi ini karena nah ini kalau saya lihat itu anak-anak itu setelah dia minum dan juga menyelesaikan pembelajaran itu pergi saja begitu saja Ibu, begitu botol minum plastiknya itu dibiarkan berceceran di lapangan. Terkadang dari rekan sejawat saya kadang-kadang ikut juga menginformasikan kalau lapangan kotor ataupun dari pihak luar seperti itu Ibu. Nah, jadinya ya saya di sini ya merasa kalau anak-anak itu tidak ada ya kesadaran dirinya Ibu ini untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu dan di lapangan tentunya. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah sekarang gimana nih rencana Bapak itu biar anak-anak itu termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak sampaikan itu ada nggak sih rencananya Bapak? Hmm, nah ini dah Bu. Rencana saya, Ibu, ya karena ini terkait dengan karakter anak didik saya di kelas seperti itu. Yang pertama sih saya ingin kembali lagi mungkin mem- memberikan pemahaman atau kembali lagi menyampaikan terkait dengan keyakinan saya dan juga di mana di sini juga saya ingin mengingatkan kembali ke anak-anak nilai-nilai kebajikan, di mana kebersihan dan juga kedisiplinannya supaya anak-anak itu kembali lagi bisa memperbaiki sikapnya terkait dengan kebersihan diri dan lingkungan. Dan juga Ya. eh, dan saya akan sebelum pembelajaran H-1 pembelajaran di sekolah itu saya akan menyampaikan ke anak-anak
apabila mengikuti pembelajaran olahraga di lapangan itu supaya membawa botol tumbler Ibu. Jadi mengurangi membawa botol plastik seperti itu supaya lingkungan atau lapangan atau lingkungan belajarnya bisa lebih bersih lagi, terhindar dari botol plastik. Wah, ya bagus sekali Pak rencananya Bapak nih. Nah, kalau misalnya apa namanya anak-anak tetap ada yang lupa gitu Pak bawa tumbler gitu kan tadi Bapak bilang mau nyuruh anak apa memberitahukan anak-anak sebelum jam pelajaran atau kemarinnya itu untuk bawa tumbler. Kalau masih ada yang lupa gitu gimana? Apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Oke. Ya ini juga Ibu memang permasalahan ini mungkin ya pas saya juga terbersit juga di pikiran saya seperti itu. Ya mungkin untuk permasalahan yang Ibu tanyakan tadi itu mungkin di mana saya yang pertama akan memanggil anak tersebut dan menanyakan alasannya mengapa berulang kali misalnya tidak membawa botol tumbler seperti yang sudah kita sepakati sebelum pembelajarannya. Tentu saja saya akan mencoba penerapan segitiga restitusi di sana. Oke. Ya, jadi secara pelan-pelan saya akan mengajak anak tersebut untuk bisa menemukan solusinya supaya kedepannya ini bisa diperbaiki lagi dan bisa membawa botol tumbler, botol minum yang sesuai untuk sesuai dengan yang kita sepakati seperti itu. Dan yang kedua juga ini saya karena di sini akan ada kegiatan proyek P5 Ibu, tentu saja ini menjadi inspirasi saya untuk saya akan terapkan di kegiatan proyek P5 saya ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan Ibu. Ya, tentu saja saya perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan rekan-rekan sejawat mungkin sebelum saya menerapkan itu. Ya, dan karena saya juga melihat di sini di sekolah ini sudah ada jargon membawa sampah sedikit itu bersamamu, itu mungkin akan saya juga tekankan lebih intens lagi ke anak-anak agar setelah pembelajaran itu sampah-sampah mereka itu secara kesadaran dirinya bisa dibawa pulang seperti itu sampahnya. Terutama botol plastik itu setelah mereka minum pada saat selesai pembelajaran PJOK. Dan karena kebetulan juga kan SMP 9 ini sudah bekerja sama dengan TP3SR ya untuk penanganan sampah plastik itu Bu. Jadi bisa ditabung di bank sampah, jadi bisa untuk kembali lagi ke anak untuk menambah uang kasnya anak-anak. Jadi kembali ke anak-anak lagi. Mungkin itu akan saya mungkin solusi-solusi itu bisa saya akan coba mungkin Ibu. Bagus sekali Pak Adi. Ternyata solusi yang Pak Adi sampaikan itu ya ada beberapa ya, ada solusi yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah Pak Adi. Nah, karena solusi Bapak ini menurut saya bagus sekali. Apa Bapak ini tidak mungkin kan kerja sendiri gitu Pak? Apa mungkin ada orang lain yang akan Bapak ajak untuk kerjasama gitu, siapa kira-kira Pak Edi? Oke, ya Ibu. Tentu saja kan untuk kita untuk meningkatkan atau untuk menemukan kesadaran diri anak-anak itu di sekolah ya pasti tidak bisa kita ya Ibu ya bekerja sendiri Ibu.
Ya, di sini tentu saja saya akan berkoordinasi terlebih dahulu Ibu dengan kepala sekolah terkait dengan rencana yang akan saya lakukan yang mungkin sudah saya sampaikan tadi itu Ibu nggih. Jadi saya Iya, iya. berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan saya juga akan berkolaborasi Ibu ini dengan wali kelasnya Ibu, terutama di sini ya terkait juga dengan di mana apabila anak-anak itu secara berulang kali itu tidak membawa botol minum, itu kan saya juga perlu kolaborasi dengan wali kelasnya untuk agar wali kelasnya bisa membantu saya untuk mengingatkan anak tersebut agar kedepannya bisa lebih sadar diri lagi untuk menjaga kebersihan dirinya, tidak membuang sampah sembarangan atau meninggalkan botol minumnya di lapangan. Oke, dan juga saya akan berkolaborasi dengan guru BK dan juga tentunya dengan rekan guru MGMP PJOK saya juga Ibu, karena sama juga saya ajak di lapangan itu pasti rekan saya itu bisa saya ajak berdiskusi terkait dengan penanganan ini karena kan sama-sama di lapangan pasti memiliki permasalahan yang sama mungkin Ibu. Dari sana mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan guru PJOK saya terkait dengan permasalahan ini. Iya Pak, karena itu kan ya seperti yang Bapak bilang tadi itu apa namanya solusinya Bapak dan yang Bapak ajak kerja sama itu ya. Kemudian ini Pak, kapan rencananya ini Bapak akan laksanakan rencana Bapak tadi yang tadi Bapak sampaikan itu? Oke, jadi Bu, terkait dengan pelaksanaannya ini kan karena akan libur Galungan dan Kuningan ini Bu, dan juga kan ini perlu terlibatan dari beberapa pihak luar. Ini tentu saja perlu memerlukan persiapan yang cukup Ibu untuk ini bisa saya terapkan. Ini ya rencana saya dengan beberapa hal persiapan itu mungkin bulan depan di bulan Oktober itu akan saya coba terapkan Ibu. Iya Pak, karena ada libur Galungan Kuningan ya, jadi bulan Oktober mungkin bisa Bapak laksanakan ya. Iya. Bagus sekali Pak rencana Bapak ini untuk kedepannya untuk solusi-solusi yang Bapak sampaikan tadi sangat bagus ya menurut saya untuk Bapak terapkan mungkin setelah Galungan Kuningan niki. Semoga nanti solusi yang Bapak sampaikan itu bisa Bapak laksanakan secara konsisten ya Pak ya ke depannya Pak. Oke Ibu, ini terima kasih ini Bu. Jadi saya datang ke Ibu ini ingin menyampaikan permasalahan saya ini ya perasaan saya jadi sedikit lega ini dari hal-hal yang mungkin ini sudah saya pikirkan terus menerus ini Bu menjadi ya sesuatu yang mungkin suatu tantangan atau yang sering saya pikirkan juga. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu ini ya ada beberapa solusi-solusi yang bisa saya akan terapkan. Oke, Asungkaro ini semoga ini bisa berjalan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa berjalan dengan maksimal nanti ke depannya pada saat ya. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Saya juga senang mengobrol dan berdiskusi dengan Pak Adi nih. Ibu ya. Mungkin nanti di lain waktu apabila mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain lagi terkait dengan proses pembelajaran di kelas, saya mohon izin Ibu untuk bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekolah.
Oke, ini Pak Adi, senang bisa berdiskusi dengan Pak Adi. Sampai ketemu lagi Pak Adi. Oke, Ibu. Ya. Ya, Pak Adi udah Ya. cukup.